Hai, apa kabar? Saya lama nggak bikin video. Kali ini saya mau bikin video tentang perkalian skalar antara dua vektor. Karena saya lihat itu banyak persoalan di sebuah perkalian skalar antara dua vektor. Jadi saya pengen bikin video ini biar kalian tuh lebih paham gimana sih perkalian skalar dua vektor itu, cara penyelesaian itu kayak apa. Oke ya, selamat nonton. Oke, kali ini kita akan bahas perkalian skalar dua vektor di sebab 4. Nah, sebab 4 itu pertama dibagi dulu, jadi yang nomor 1 ini ada hasil kali skalar dua vektor. Jadi saya tuh punya koordinat di sini X, di sini Y, di sini Z. Kemudian di sini itu ada vektor A. Kemudian di sini itu ada vektor B. Nah, vektor A ini punya koordinat A1, A2, A3. Terus yang B itu punya koordinat B1, B2, B3. Nah, terus kalau misalnya ditanya gimana sih hasil kali skalar antara vektor A dan B, berarti kan A dikalikan B itu sama dengan A1, A2, A3 dikalikan dengan B1, B2, B3. Dah, habis itu jalankan perkalian kayak biasanya. Berarti kan ini jadi A1 kali B1, A2 kali B2, A3 kali B3. Dah kan? Nah, terus ini semua itu tinggal dijumlah. Berarti kan jadi A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Nah, sekarang kalau misalnya vektor A dan vektor B-nya itu ada sudutnya. Jadi kan di sini tuh vektor A, di sini tuh vektor B. Nah, di antara vektor A dan vektor B ini tuh ada sudutnya, namanya theta. Nah, kalau kayak gini perkaliannya gimana? Kalau kayak gini berarti kan vektor A dikalikan vektor B karena ini ada sudutnya. Jadi nantinya itu perkaliannya adalah panjang masing-masing vektornya dikalikan, kemudian dikalikan lagi dengan cos sudut antara dua vektor tersebut. Jadi kalau A sama B-nya ini ada sudutnya, pakainya rumusnya yang ini. Nah, terus kalau misalnya kamu tanya, loh Bu, berarti kalau misalnya ditanya A kali B itu saya harus pakai rumus yang ini atau yang ini? Nah, biasanya kalau kayak gitu tuh tergantung konteks soalnya. Kalau misalnya di konteks soalnya ada sudutnya, berarti kamu pakainya yang ini. Diketahui sudutnya, kamu pakai yang ini. Tapi kalau misalnya nggak diketahui sudutnya, berarti kamu pakai yang biasa dulu. Gitu. Nah, semoga kamu masih ingat ya, panjang A dan panjang B itu cara carinya itu kayak gimana. Kemarin udah saya bahas di sebab 3. Kalau cari panjang itu berarti nanti misalnya ini tadi A-nya itu koordinatnya A1, A2, A3, berarti nanti panjangnya A itu sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Nah, terus kalau yang B, misalnya dia itu koordinatnya di B1, B1, B2, B3, terus kemudian disuruh cari panjangnya B, berarti nanti akar dari B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah B3 kuadrat, masukin ke rumus yang ini. Gitu caranya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai persoalan dari hasil kali skalar dua vektor. Di sini saya punya persoalan di mana diketahui vektor U. Vektor U itu kan 3 min 5 2 dan vektor V-nya min 4 min 1 3. Kemudian ditanya U kali V, yang B itu ditanya U dikalikan U plus 2V. Nah, ini caranya gimana? Ini kan nggak diketahui ada sudutnya kan? Nggak ada sudutnya kan ini, berarti kan kamu pakainya rumus kan yang A tadi. Berarti jawabnya yang A itu kan U kali V, U kali V, berarti kan 3 min 5 2 kamu kaliin sama min 4 min 1 3, tinggal kali biasa. 3 kali min 4 min 12, min 5 kali min 1 5, 2 kali 3, 6. Tinggal di jumlah. Min 12 tambah 5 tambah 6. Berarti berapa ini? Min 12 tambah 11. Berarti kan min 1. Berarti vektor U dikalikan vektor V itu hasilnya adalah min 1. Nah, terus kemudian gimana kalau yang B? Kalau yang B itu kan vektor U
dikalikan vektor U ditambah 2 vektor V. Berarti kan ini kan kamu kali pelangi dulu. Berarti kan vektor U dikalikan vektor U ditambah 2 kali vektor U dikalikan vektor V. Nah, di sini kan kamu kan belum mencari vektor U dikalikan vektor U, kan belum ada tadi. Tapi kalau vektor U dikalikan vektor V kan udah ada jawabannya. Kalau aku sih lebih seneng nyari ininya dulu. Berarti kita cari dulu vektor U dikalikan vektor U. Berarti vektor U-nya itu kan 3 min 5 2 dikalikan sama 3 min 5 2. Berarti nanti jadinya 9 ini kali ini 25 terus ini 4. Kalau jumlah berapa itu? 25 tambah 13 38 ya. Terus kita substitusi ke sini. Kan vektor U kali vektor U kan 38 ditambah 2 vektor U kali vektor V min 1. Berarti nanti hasilnya 38 dikurangi 2. Berarti ini hasilnya 36. Udah gitu doang. Oke, sekarang kita lanjut di persoalan kedua. Kalau di persoalan kedua ini kan diketahui panjangnya vektor U itu 3, kemudian panjangnya vektor V itu 4. Jika sudut antara U dan V adalah 2π/3, maka tentukanlah vektor U dikalikan vektor V. Ingat, di sini vektor U dan vektor V itu kan membentuk sudut. Kalau membentuk sudut kita nggak mungkin kan pakai rumus yang A tadi, kita kan harus pakai rumus yang B. Nah, berarti di sini kan vektor U dikalikan vektor V itu sama dengan panjangnya vektor U dikalikan panjangnya vektor V dikalikan cos 2π/3. Nah, di sini berarti panjangnya U itu kan 3, panjangnya V 4, terus cos 2π berarti kan 2 kali 180/3. Kan gini, coret, berarti kan 60. Berarti kan 3 kali 4 12. Ini cos 2 kali 60 itu kan 120. Nah, terus berarti kan 12 dikalikan, ingat cos 120 nilainya berapa? Cos 120 itu kan berarti kan nilainya min setengah. Kamu catat aja. Berarti kan tinggal 6 toh ini. Berarti 6 kali min 1 min 6. Selesai. Oke, sekarang kita akan bahas tentang besar sudut antara dua vektor. Kan tadi kan kita udah dapat rumusnya tuh, bahwa vektor A dikalikan vektor B itu kan sama dengan panjangnya vektor A dikalikan panjangnya vektor B dikalikan cos theta. Nah, kalau kita mau nyari besar sudut antara dua vektor, kita tuh cari tetanya ini loh. Tetanya ini tuh nilainya berapa? Nah, berarti dari sini kan ini bisa pindah ruas nih satu kesatuan. Berarti kan vektor A dikalikan vektor B dibagi dengan panjangnya vektor A dikalikan panjangnya vektor B itu sama dengan cos theta. Nah, kan udah nih, kita udah dapat bahwa cos theta itu sama dengan A, vektor A dikalikan vektor B dibagi panjangnya vektor A dikalikan panjangnya vektor B. Nah, tadi kita udah dapat rumus ini nih di rumus yang nomor 1 tadi. Berarti kan tinggal masukin A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3 dibagi panjangnya A tadi kan tinggal diakar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat dikaliin sama B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat, jadilah cos theta. Pakainya rumus ini. Nah, sekarang untuk permasalahannya dari sini itu diberikan vektor-vektor A itu 4i min 2j plus 2k dan vektor B nya itu i plus j plus 2k. Maka berapakah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B? Nah, berarti kan kita tinggal nyari tuh, kita nyari cos theta-nya itu berapa kan gitu. Nah, kalau aku sebelum nyari ke cos theta, aku lebih seneng nyari ininya dulu. Aku cari perkalian skalarnya A kali B itu berapa, terus aku cari panjangnya A itu berapa, panjangnya B berapa, nanti tinggal dimasukin angkanya. Karena itu untuk meminimalisir ketidaktelitian. Nah, sekarang ya, berarti kan
aku kali dulu nih. Berarti kan vektor A dikalikan vektor B. Berarti vektor A-nya itu kan 4 min 2 kaliin sama 1 1 2. Kali biasa kan 4 min 2 4. Tinggal di jumlah. Berarti ini kan hasilnya kan 6. Sekarang aku cari panjangnya vektor A. Panjangnya vektor A itu kan berarti kan akar dari kuadratin masing-masing terus dijumlah. Berarti kan 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti ini kan akar dari 16 tambah 4 tambah 4. Berarti kan hasilnya akar 24. Terus yang ini kita cari panjang B-nya. Panjang B-nya berarti akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti ini kan 1 tambah 1 tambah 4. Berarti ini akar 6. Kita tinggal masukin ke rumus yang ini. Kan berarti cos theta itu sama dengan perkalian skalar A dikalikan skalarnya B dibagi panjangnya A kali panjangnya B. Udah. Berarti ini kan yang ini tadi hasilnya itu 6 dibagi panjangnya A akar 24. Panjangnya B akar 6. Terus ini kan 6 dibagi akar 24 kali 6 berapa? Berarti 144 ya. Berarti kan ini kan 6 per 12. Berarti kan setengah. Nah, telah diketahui bahwa cos theta itu sama dengan setengah. Nah, ini udah selesai belum? Oh, belum. Kita kan baru nyari cos theta-nya. Nah, yang ditanya itu kan besar sudutnya. Kalau besar sudut itu yang dicari itu ini loh. Theta-nya itu berapa? Nah, kan sudah diketahui nih bahwa cos theta sama dengan setengah. Lanjut sini ya. Berarti kan cos theta itu sama dengan setengah. Nah, theta-nya berarti kan arcus cos setengah. Nah, cos berapa sih nilainya setengah? Kan 60 derajat. Berarti sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B itu sebesar 60 derajat. Gampang kan? Nah, sekarang itu tuh bakal saya bahas apa yang terjadi jika perkalian skalar itu kan membentuk suatu sudut dan sudutnya itu beda-beda. Nah, yang pertama berarti kan jika diketahui vektor A dan vektor B itu adalah suatu vektor tidak nol. Kemudian vektor A dan vektor B ini membentuk suatu sudut theta. Nah, itu apa yang terjadi? Nah, sekarang misal ya, ini vektor A, ini vektor A, ini vektor B. Nah, sudut yang terbentuk itu adalah di sini, terbentuk theta. Nah, kebetulan theta yang terbentuk sudut ini adalah sudut lancip. Kalau tetanya ini lancip, maka yang terjadi adalah vektor A dikalikan vektor B itu nanti akan lebih dari 0. Atau vektor A dikalikan vektor B nanti hasilnya positif. Nah, terus kemudian gimana kalau misalnya sudutnya nggak lancip? Yang kedua, saya punya contoh lagi, misalnya kayak gini. Nah, ini tuh vektor A, ini vektor B. Dia juga membentuk sudut theta. Tapi tetanya ini kan tumpul. Nah, yang akan terjadi adalah vektor A dikalikan vektor B itu nanti lebih kecil dari 0. Atau vektor A dikalikan vektor B itu nanti hasilnya negatif. Terus kemudian, nah sekarang kan udah ada sudut lancip, udah ada sudut tumpul. Kemudian gimana sih yang terjadi ketika nanti vektor A dan vektor B-nya itu membentuk sudut siku-siku? Ini vektor A, vektor B, kemudian sudutnya ini siku-siku, atau biasa sering disebut sebagai yang vektor A dan vektor B-nya itu tegak lurus. Nanti apa yang bakal terjadi? Nah, di sini yang terjadi adalah nanti vektor A dikalikan vektor B itu nanti hasilnya 0. Loh, Bu, kenapa sih kok itu bisa jadi 0? Jadi itu langkahnya awalnya dari sini, kan? Tadi diketahui bahwa A
A dikalikan vektor B itu kan sama dengan panjang A dikalikan panjang B dikalikan cos theta. Nah, kalau cosnya ini tetanya ini sebesar siku atau 90, berarti kan kita masukinnya gini kan, vektor A dikalikan vektor B sama dengan panjang A dikalikan panjangnya B dikalikan cos 90 kan. Berarti vektor A dikalikan vektor B itu vektor A panjangnya kemudian dikalikan panjangnya vektor B cos 90 itu kan nilainya 0. Maka dari itu vektor A dikalikan vektor B kan berapapun dikalikan 0 hasilnya bakal 0. Maka kalau diketahui sudut antara dua vektornya itu tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, maka dia langsung vektor A dikalikan vektor B nya itu sama dengan 0. Itu caranya. Nah, nanti untuk sudutnya ini bisa macam-macam, tapi kalau untuk di vektor ini nanti sudutnya berkisar antara 0 kurang dari theta kurang dari 180 derajat. Oke, sekarang saya punya permasalahan nih. Yang ini permasalahannya adalah diketahui koordinat titik P itu A-2, 3. Titik H-nya 0, 4, 5. Kemudian titik R-nya itu 2,5, C. Jika PH itu tegak lurus dengan QR, maka berapakah nilai dari, ini nggak pakai vektor, nilai dari elemen A-C-nya ini? Berapa sih itu? Nah, caranya kan tadi kan sudah saya jelaskan bahwa untuk vektor yang tegak lurus itu kan perkalian skalarnya itu kan sama dengan 0. Jadi ini boleh langsung kamu tulis PH dikalikan QR sama dengan 0. Nah, langkah pertamanya kan kamu cari dulu PH-nya itu berapa, QR-nya berapa. PH berarti ini kan vektor H dikurangi vektor P. Kerjain dulu. Kali QR berarti kan vektor R dikurangi vektor H, nanti hasilnya sama dengan 0. Vektor H-nya kan ini 045, berarti kan 045. Ini kan dikurangi vektor P-nya A-2, 3. A-2, 3. Ini kan dikalikan R-Q. R-nya itu 25C. 25C dikurangi H-nya itu 045. 045 sama dengan 0. Kita kurangi dulu masing-masing ini. Berarti kan ini kan 0 dikurangi A, berarti kan min A. 4 min 2, 6, 5 dikurangi 3, 2. Lanjut, berarti ini 2 dikurangi 0, 2, 5 dikurangi 4, 1, C min 5, tetap tulis C min 5 sama dengan 0. Ini kan perkalian skalar nih, berarti kan tinggal kamu kali biasa. Berarti kan min 2A, 6, terus 2 kali C min 5. Nah, ini kan tinggal di jumlah semuanya. Nanti ini kan jadinya kan min 2A ditambah 6 ditambah 2C dikurangi 10. Nanti hasilnya sama dengan 0. Berarti kan min 2A, aku kumpulin nih, min 2A plus 2C plus 6 min 10 sama dengan 0. Kemudian ini kan min 2A ditambah 2C, 6 kurangi 10 kan min 4 sama dengan 0. Nah, ini semuanya aku bagi sama min 2. Aku bagi sama min 2 berarti kan nanti jadinya A min C min 4 dibagi min 2 plus 2 sama dengan 0. Yang ditanya itu A min C kan? Berarti nanti A min C 2-nya pindah ruas jadi min 2. Oke, sekarang untuk yang di bagian keempat kita akan bahas sifat-sifat perkalian skalar dua vektor. Yang pertama, poin A itu kan kalau misalnya saya punya vektor A dikalikan vektor B, itu nanti vektor B sama dengan vektor A. Ini akan sama karena pada perkalian skalar dia berlaku sifat
komutatif. Terus kemudian kalau misalnya yang B itu saya punya vektor A dikalikan vektor B plus vektor C, maka nanti jadinya vektor A dikalikan vektor B ditambah vektor A dikalikan vektor C. Jadi dia berlaku sifat distributif pada perkalian. Terus kemudian yang C, kalau misalnya saya punya M, di mana M-nya itu adalah sebuah skalar, saya kalikan dengan vektor A dikalikan vektor B, nanti dia bisa jadi M dikalikan vektor A, kemudian dikalikan vektor B, bisa juga nanti jadi A dikalikan M dikalikan vektor B. Nah, terus buat yang D, kalau yang D itu misalnya saya punya vektor A dikalikan vektor A itu sama dengan panjangnya A yang dikuadratkan. Sehingga kalau saya punya panjangnya vektor A itu sama dengan vektor A dikalikan vektor A. Jangan lupa di akar atau dipangkatin sama setengah. Terus kemudian yang E, kalau saya punya vektor A dikalikan vektor A, ini nanti tidak akan sama dengan 0 jika vektor A-nya itu tidak sama dengan 0. Tapi kalau vektor A dikalikan vektor A itu sama dengan 0, maka sudah pasti vektor A-nya itu sama dengan 0. Dah, selesai. Oke, itu tadi penjelasan saya tentang video mengenai perkalian skalar antara dua vektor. Kurang dan lebihnya Bunika minta maaf. Terus kemudian selamat belajar, selamat berlatih soal.